Semangat pagi dan selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Awali kegiatan kita di hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini bermanfaat. Meskipun pertemuan kita pada saat ini masih daring, tetapi jangan lupa protokol kesehatan wajib dipatuhi, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga pula lingkungan tetap rapi, bersih, dan nyaman untuk belajar. Pertemuan kita saat ini meneruskan materi listrik dinamis atau listrik mengalir. Pertemuan yang kedua, yang pertama adalah konduktor maupun isolator. Yang kedua, hukum Kirchhoff. Ketiga, rangkaian seri. Keempat, rangkaian paralel. Kelima, hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Materi yang pertama adalah konduktor maupun isolator. Ada beberapa bahan kayu yang dipasang pada batu baterai pada rangkaian listrik ini. Apakah nanti lampu ini akan menyala ataukah tidak? Ini nanti akan membuktikan bahwa bahan tersebut merupakan konduktor ataukah isolator. Ternyata kayu lampu tidak menyala. Kedua, plastik juga tidak menyala. Yang ketiga, aluminium ternyata lampu menyala. Keempat, besi lampu juga menyala. Kelima, tembaga lampu juga menyala. Kayu maupun plastik adalah merupakan isolator. Karena apa? Kayu dan plastik tidak bisa menghantarkan arus listrik. Aluminium, besi maupun tembaga ini bisa menyala. Karena apa? Merupakan konduktor yang baik. Bisa menghantarkan arus listrik. Materi berikutnya, hukum Kirchhoff. Ini dirangkai secara seri. Berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 maupun lampu 2? Pada rangkaian yang tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik di mana-mana sama. Rangkaian paralel. Di sini ada ampermeter. Ini juga ampermeter. Dan ini dirangkai secara paralel masuk pada percabangan. Apakah ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama? Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Dapat dikatakan, besarnya arus yang masuk sama dengan besarnya arus yang keluar. Contoh,
Perhatikan rangkaian di bawah ini. Tentukan nilai I1, I2 maupun I3. Perhatikan pada titik cabang P. Arus yang masuk sebesar I sama dengan 40 ampere. Arus yang keluar terdiri dari 3 cabang. Ini, dan ini. Sehingga pada titik cabang P, I sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Seperti ini. Sehingga I1 sama dengan 5 ampere. Untuk Hi2 perhatikan ini. Arus yang keluar nanti I2 terdiri dari 10 ampere, ini yang masuk ke Hi, dan juga I1 ini masuk ke Hi juga. Sehingga pada titik cabang Hi, 10 ampere ditambah I1 sama dengan I2. 10 ampere ditambah 5 ampere ditambah sama dengan I2. Seperti ini. Untuk cabang yang S, perhatikan. Nanti arus yang keluar ini adalah I3. Itu sama dengan I2 ditambah I25 ampere. Sehingga I3 sama dengan 40 ampere. Coba untuk anak-anakku, ini nanti latihan soal, buka pada menu tugas. Hambatan dirangkai secara seri. Susunan seri pada hambatan. Perhatikan gambar. Dirangkai seri R1, R2, R3. Di mana ada tegangan antara VAB ini, VBC maupun VCD. Ketiga hambatan R1, R2 maupun R3 ini bisa dijadikan satu atau istilahnya hambatan pengganti, yaitu R seri di seri. Sehingga VAD sama dengan VAB plus VBC ditambah lagi VCD. Karena pada hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka I R seri sama dengan I R1 ditambah I R2 ditambah I R3. Sehingga hambatan yang dirangkai secara seri, hambatan penggantinya RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang berikutnya susunan paralel pada hambatan. Hambatan yang dirangkai secara paralel. Perhatikan gambar. I ini masuk percabangan. I1, I2, I3. Hambatan yang dirangkai secara seri itu yang masuk pada percabangan semacam ini. Gambar rangkaiannya. Sehingga dari ketiga ini nanti bisa diganti atau istilahnya hambatan pengganti secara paralel.
ini nanti menjadi R paralel. Di mana antara A dan B ini nanti juga ada tegangan VAB. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sehingga sesuai hukum Ohm, I sama dengan V per R. Maka VAB per RP sama dengan VAB per R1 ditambah VAB per R2 ditambah VAB per R3. Sehingga secara paralel 1 RP sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3. Contoh. Ini. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Dari contoh yang pertama ini, Anda perhatikan, ini rangkaiannya langsung tidak masuk pada cabang. Sehingga rangkaian yang semacam ini berarti dirangkai secara seri. Karena dirangkai secara seri, maka jumlah hambatan penggantinya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5 ditambah R6 maupun ditambah R7. Perhatikan itu, R seri. Sehingga hasilnya R pengganti sama dengan 23 ohm. Contoh yang kedua. Hambatan yang dirangkai secara seri maupun paralel. Kalau ada soal yang semacam ini, cara pengerjaannya selesaikan dulu yang di rangkaian paralel atau pada cabang ini. Berarti 1 RP sama dengan 1 R6 ditambah 1 R3. Nanti disamakan dulu penyebutnya. 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Berarti 3 per 6. Sehingga hambatan pengganti yang di paralel ini nanti sama dengan 2 ohm. Perhatikan. Ya. Oke. Disamakan dulu penyebutnya. Ini hasilnya. Ya. Sehingga hambatan penggantinya dalam rangkaian ini R 4 ohm ditambah RP ini tadi 2 ohm ditambah R seri yang 3 ohm. Seperti ini. Rangkaiannya menjadi itu. Ya, RS sama dengan R1 ditambah RP ditambah R2. RS sama dengan itu. Ya, hambatan pengganti dari rangkaian tersebut RS sama dengan 9 ohm. Ini
Contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini di rangkaiannya adalah rangkaian seri maupun paralel. Diketahui beda potensialnya. Kalian diharapkan bisa menentukan kuat arus total, kuat arus I1 dan I2, maupun tegangan A dan tegangan BC. Caranya yang di paralel kerjakan terlebih dahulu seperti ini. Ya. Iya. R paralel sama dengan 2 ohm. Sehingga R seri sama dengan R3 ditambah RP. Hambatan penggantinya adalah 6 ohm. A, I sama dengan V per R, sehingga I sama dengan 18 volt per 6 ohm. Dapatkan hasil I sama dengan 3 ampere. I total adalah 3 ampere, sehingga nanti I1 ditambah I2 itu harus sama dengan 3 ampere. I1 dibanding I2 sama dengan 1/R1 dibanding 1/R2. Iya, 1/6 dibanding 1/3. Sehingga didapat, dikalikan 6 dulu, 1 dibanding 2. Dari sini, I1 sama dengan 1/3 kali I. Sehingga I1 sama dengan 1 I2 sama dengan 2/3 kali I. Sehingga I2 sama dengan 2/3 kali 3. Hasilnya I2 sama dengan 2 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Masuknya 3 ampere, keluarnya 1 ditambah 2. 3 ampere juga. Menentukan VAB. VAB sama dengan I kali R3. Sehingga hasilnya 12 volt. Menentukan VBC. I1 kali R1. Atau bisa VBC sama dengan I2 kali R2. 6 volt. Sehingga arus yang masuk di sini tadi sama dengan arus yang masuk dari sini. Besarnya tegangan di VBC ditambah VAB ini nanti sama dengan 18 volt. Demikian contoh soalnya. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dapat dikatakan dalam rangkaian terbuka. Pengukuran GGL seperti ini, volt, voltmeter. Yang kedua tegangan jepit atau V.
adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Pengukuran tegangan jepit seperti ini, arus sudah mengalir. Susunan seri GGL. Seandainya ada beberapa elemen dirangkai secara seri, maka GGL totalnya sama dengan N, itu jumlah elemen atau batu baterainya, dikalikan GGL-nya. Kalau mencari R total sama dengan N kalikan R-nya. Ini. Dirangkai secara paralel. Seperti ini gambarnya. Di mana untuk mencari GGL totalnya sama dengan GGL itu sendiri. Misalnya E-nya ini 3 volt misalnya. E total ini juga cuma 3 volt meskipun ini ada 3 batu baterai. R total sama dengan R hambatan dalam dibagi jumlah elemennya. Hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Untuk tegangan jepit maupun GGL tadi, ini ada hubungannya pada hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Ada GGL, ada tegangan jepit. Perhatikan rangkaian. Ini ada hambatan luar, ini ada hambatan dalamnya. Ini GGL. Kalau nanti arusnya sudah mengalir, berarti tegangan jepit. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, I sama dengan E per R luar ditambah R dalam. Kalau tegangan jepitnya sama dengan V PH sama dengan I kalikan R-nya, R luar. Hubungan GGL dengan tegangan jepit seperti ini. E sama dengan V PH ditambah I kalikan R dalamnya. I adalah kuat arus, satuannya ampere. E GGL, satuannya dalam volt. R besar, hambatan luar, satuan dalam ohm. R kecil, hambatan dalam, satuannya juga ohm. V PH sama dengan tegangan jepit, satuannya dalam volt. Demikian materi kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Selamat belajar dan belajar. Tetap semangat. Semoga sukses. Dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita pelajari listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita akhiri dengan doa. Salam sehat selalu.